Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 25 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi dari Bani Israel yang berperan sebagai wali bagi Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Zakaria dipandang sebagai nabi dalam Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa Zakaria adalah sosok yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang-orang yang berbuat baik, soleh, dilebihkan derajatnya, dan bersegera mengerjakan kebaikan, serta khusyuk dalam ibadah. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Gereja Katolik Roma menghormati Zakaria sebagai santo atau orang suci, bersama dengan Elisheba. Dia juga dihormati sebagai nabi dalam kalender orang suci Gereja Lutheran. Gereja Ortodok Timur merayakan Hari Raya Zakaria pada tanggal 5 September, sedangkan dalam kalender Kristen Ortodok Yunani, Zakaria dan Elisheba diperingati pada 24 Juni. Nama Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, dan kisahnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 37-41, surat Maryam ayat 1-15, dan surat Al-Anbiya ayat 89-90. Sedangkan dalam Alkitab, kisahnya disebutkan dalam Injil Lukas pasal 1. Nabi Zakaria alaihissalam dilahirkan di Palestina. Ahli sejarah memperkirakan masa kehidupan Nabi Zakaria alaihissalam antara tahun 91 sebelum Masehi sampai dengan tahun 31 Masehi, dan diutus kepada Bani Israel di wilayah sekitar Palestina. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir mengutip dari kitab At-Tarikh karya Al-Hafiz Abul Qasim bin Asyakir atau Ibnu Asakir yang menyebutkan bahwa nama Nabi Zakaria adalah Zakaria bin Barkhaya. Sementara ulama yang lain menyebutkan nama dan nasab Nabi Zakaria adalah Zakaria bin Dan bin Ladun bin Muslim bin Syaduk bin Hashban bin Daud bin Sulaiman bin Muslim bin Sadiqah bin Barkhia bin Bal'atah bin Nahur bin Shalum bin Bahfashat bin Ainaman bin Rahabim bin Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam bin Isha bin Uwaid bin Bu'as bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hashrun bin Farish bin Yahuda bin Yaqub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam hidup saat Palestina atau Syam berada dalam kekuasaan Imperium Romawi, sehingga kisah perjalanan hidup dan dakwahnya sangat terkait dengan kondisi Bani Israel yang saat itu dikuasai dan ditindas oleh bangsa Romawi. Terkait dengan keberadaan bangsa Romawi yang menguasai wilayah Palestina pada era Nabi Zakaria, bisa dijelaskan sebagai berikut, bahwa setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kerajaan Israel Raya terpecah dan terbagi menjadi dua kerajaan Bani Israel yang saling berdaulat, yaitu kerajaan di utara yang juga disebut kerajaan Israel, tapi kerap disebut kerajaan Israel Utara atau kerajaan Samaria, untuk membedakan dengan kerajaan Israel lama dan kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kota di Yerusalem. Selanjutnya kerajaan Samaria di utara ditaklukkan kerajaan Asyur pada tahun 720-an sebelum Masehi, dan sekitar 1,5 abad kemudian kerajaan Yehuda di selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia baru di bawah kepemimpinan Nebukadnezar II pada tahun 587 sebelum Masehi.
Akibat penaklukan Nebukadnezar II tersebut, Bait Suci atau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang menjadi pusat ibadah Bani Israel juga turut dihancurkan. Banyak Bani Israel kemudian diasingkan ke Babilonia dan dijadikan budak. Pada masa-masa selanjutnya, Bani Israel, sebutan untuk keturunan Yakub, juga kerap disebut dengan bangsa Yahudi, meskipun ada juga non-Bani Israel yang menjadi penganut ajaran Yahudi. Penyebutan ini merujuk pada nama kerajaan atau bangsa Yehuda yang ditaklukkan oleh bangsa Babilonia. Bani Israel diperkenankan kembali ke Palestina setelah Raja Kores II atau Cyrus II atau Cyrus the Great dari Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, dan semua tawanan atau budak yang ada di Babilonia diperbolehkan kembali ke negara asalnya masing-masing. Dan setelah itu, Bait Suci atau Baitul Maqdis pun kembali dibangun. Selanjutnya, antara tahun 332 sampai 160 sebelum Masehi, kawasan Palestina dikuasai dinasti-dinasti dari Yunani. Mereka mendorong proses Helenisasi di wilayah bawahannya, menjadikan kebudayaan Yunani sangat dominan di Palestina dan kehidupan sosial keagamaan Bani Israel. Proses Helenisasi ini memicu umat Yahudi melancarkan pemberontakan Makabe, dan umat Yahudi berhasil berkuasa secara mandiri di bawah kepemimpinan dinasti Yahudi Hashmonayim. Saat meluaskan wilayahnya, Hashmonayim juga memaksa penduduk taklukan untuk memeluk agama Yahudi, meskipun penduduknya bukanlah Bani Israel. Bangsa Edom yang ditaklukkan pada tahun 140 sampai 130 sebelum Masehi pun kemudian menjadi Yahudi. Pada tahun 37 sebelum Masehi, kekuasaan Hashmonayim atas Palestina berakhir, digantikan oleh Herodes yang agung, raja bawahan Romawi. Herodes tidak lain adalah keturunan bangsa Edom yang menjadi pemeluk Yahudi pada masa Hashmonayim. Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi Bani Israel yang hidup di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa dia merupakan seorang imam atau pendeta, keturunan Harun, yang hidup pada masa Raja Herodes. Dalam ketentuan Yahudi, seorang imam diantaranya bertugas menjadi pelayan di Baitul Maqdis dan mengadakan ibadah kurban harian dan hari besar keagamaan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35-37 disebutkan bahwa istri Imran bernazar agar anak yang dikandungnya saat lahir nanti akan menjadi abdi Allah. Akan tetapi, istri Imran yaitu Hannah melahirkan anak perempuan yang kemudian dinamai Maryam. Hannah kemudian memohon kepada Allah agar nazarnya diterima dan memperkenankan putrinya yaitu Maryam untuk menjadi abdi Allah, yang biasanya hanya untuk kaum laki-laki saja, dan Allah pun menerima permohonan keluarga Imran tersebut. Keluarga Imran kemudian menyerahkan pemeliharaan dan bimbingan keagamaan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang saat itu menjadi pemimpin keagamaan di kalangan Bani Israel, dan kemudian Nabi Zakaria alaihissalam pun menjadi wali dan pemelihara Maryam putri Imran. Keluarga Imran yang soleh menyerahkan pengasuhan Maryam di Baitul Maqdis kepada Nabi Zakaria alaihissalam juga dikarenakan istri Nabi Zakaria yaitu Elisheba atau Elisabeth adalah saudari dari Hannah, ibunda dari Maryam. Para ulama memberikan keterangan tambahan terkait surat Al-Imran ayat 35-37 tersebut. Disebutkan bahwa Imran dan istrinya Hannah sudah berusia lanjut. Saat melihat burung yang memberi makan anaknya, dia berkeinginan memiliki anak dan berdoa pada Allah agar mengabulkan permohonannya. Hannah kemudian mengandung dan dia menazarkan anaknya untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Namun saat melahirkan, ternyata dia melahirkan anak perempuan, padahal hanya anak laki-laki yang bisa menjadi abdi. Namun Allah menerima nazar Hannah dan dia menamai anaknya Maryam. Setelah disapi, Hannah menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Para imam yang lain juga menginginkan hak asuh atas Maryam sehingga diadakanlah undian. Zakaria dan para imam yang lain mengumpulkan pena mereka masing-masing di sebuah wadah, kemudian menyuruh seorang anak kecil mengambil salah satu pena. Ternyata pena Zakaria yang diambil,
namun masih ada ketidakpuasan sehingga diadakan undian ulang dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Pemilik dari pena yang tidak terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, semua pena hanyut kecuali pena milik Nabi Zakaria. Masih ada ketidakpuasan dan diadakan undian ulang. Pemilik dari pena yang terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, hanya pena Nabi Zakaria yang hanyut. Nabi Zakaria kemudian ditetapkan sebagai wali Maryam. Al-Quran menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37-38 bahwa saat mengunjungi Maryam di ruang khusus ibadahnya, Nabi Zakaria melihat makanan. Saat ditanya asal makanan ini, Maryam menjawab bahwa itu dari Allah. Kemudian Nabi Zakaria berdoa agar juga dikaruniai keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Maryam mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya sebagai bentuk mukjizat. Nabi Zakaria yang melihat kesalehan Maryam dan karunia Allah yang dikaruniakan kepadanya menjadi ingin memiliki keturunan sendiri. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria memohon dengan suara lembut di ruang ibadahnya. Disebutkan bahwa dia sudah berusia senja kala itu dan istrinya adalah seorang wanita mandul. Dia mengkhawatirkan kelanjutan nasab keluarga dan dakwahnya sepeninggalnya dan memohon kehadiran anak yang akan menjadi pewaris kenabian dari keluarga Yakub atau Bani Israel. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1-6 dan Quran surat Ali Imran ayat 38. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa Nabi Zakaria khawatir bahwa setelah dirinya meninggal, kerabatnya tidak bisa mengurus dan memandu Bani Israel dengan hukum Allah sebagaimana mestinya, sehingga dia memohon dikarunia anak yang soleh dan berbakti agar bisa melanjutkan tugasnya kelak dan menjadi pewaris spiritualnya. Dalam hukum Musa atau Taurat sendiri juga dijelaskan bahwa secara hukum, kedudukan imam itu diwariskan dari ayah ke putranya di kalangan keturunan Harun. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam pun berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Al-Quran kemudian menjelaskan bahwa setelahnya, malaikat datang dan mengabarkan bahwa Nabi Zakaria akan memiliki seorang putra yang bernama Yahya. Nabi Zakaria menanyakan caranya dia memiliki anak, padahal dia sudah berusia senja, dan Eliseba sendiri adalah wanita yang mandul. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 39-40. Melalui malaikat, Allah menjelaskan bahwa itu adalah hal yang mudah. Nabi Zakaria meminta tanda, dan Allah membalas bahwa Nabi Zakaria tidak akan mampu bicara selama 3 hari 3 malam, padahal dia dalam keadaan sehat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 41. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip para ulama salafus soleh berpendapat bahwa saat itu Nabi Zakaria alaihissalam telah berusia 77 tahun atau lebih muda. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa usia Nabi Zakaria saat itu adalah 92 tahun. Alkitab dalam Lukas 1 menyebutkan bahwa saat kandungan Eliseba memasuki usia 6 bulan, Maryam juga mengandung Isa. Dan setelah Eliseba melahirkan,
putranya disunat saat berusia 8 hari. Dalam surat Maryam ayat yang ke-7, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memberi nama itu Yahya, dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, menandakan bahwa nama itu benar pemberian Allah, karena belum pernah ada nama semacam itu sebelumnya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 59 sampai 63, Alkitab menjelaskan bahwa pada awalnya keluarga besarnya hendak menamai anak itu Zakaria sebagaimana nama bapaknya, tetapi Elisheba menolak dan ingin menamainya Yahya atau Yohanes. Mereka pun membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki nama seperti itu di keluarga besar mereka sebelumnya. Maka Nabi Zakaria kemudian menulis di batu tulis bahwa namanya adalah Yahya. Yahya kemudian tumbuh menjadi pemuda yang soleh, tampan dan berakhlak mulia. Dan hal yang menjadikan Nabi Zakaria sangat bersedih adalah saat kemudian Nabi Yahya dibunuh oleh Raja Damaskus yang merupakan Bani Israel, kaumnya sendiri. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menyebutkan sebuah riwayat dari Wahab bin Munabih bahwa Nabi Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya dan bersembunyi di dalam pohon. Kaumnya datang, mereka kemudian menggergaji pohon tersebut, dan demikian juga Nabi Zakaria. Saat gergaji mengenai tulang rusuknya, ia merintih. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Jika engkau tidak berhenti merintih, aku akan membalik bumi beserta semua manusia yang ada di atasnya." Ia pun berhenti merintih hingga dipotong menjadi 2. Namun ulama lain menolak pendapat tersebut. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Idris bin Sinan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam meninggal karena usia tua, dan Nabi yang digergaji di dalam pohon adalah Nabi Asa'ya atau Yesaya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Nabi Zakaria. Alkitab juga tidak mencantumkan secara jelas mengenai kematian Nabi Zakaria. Dalam Injil Matius pasal 23 ayat 25 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengecam para rabi atau guru agama dan ahli Taurat, dan dipandang bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan Nabi dan orang-orang yang tak bersalah. Di antaranya adalah Nabi Zakaria bin Berkhaya yang dibunuh di antara Bait Suci dan Mesbah atau altar. Sebagian teolog menjelaskan bahwa Zakaria yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang sama dengan Zakaria, ayah dari Yahya. Sementara dalam tradisi Kristen Ortodoks diceritakan bahwa ketika Raja Herodes yang agung memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun dalam upaya untuk mencegah datangnya Mesias, Zakaria menolak untuk membocorkan keberadaan putranya. Dan dikarenakan penolakan dan pembangkangan itulah, maka Zakaria dibunuh oleh tentara Herodes. Akan tetapi dalam versi ini, Zakaria dibunuh saat Yahya masih belia. Mana yang benar tentang sebab kematian Nabi Zakaria? Wallahu a'lam. Sebagian umat muslim percaya bahwa Masjid Agung Aleppo dulunya adalah rumah bagi Zakaria. Sedangkan orang Armenia percaya bahwa biara Gandasar di Nagorno-Karabakh, Azerbaijan berisi peninggalan Zakaria. Namun peninggalannya juga disimpan di gereja besar Konstantinopel, dibawa oleh prefek Urban Ursus pada tanggal 4 September 415. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini memberikan dorongan semangat agar kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah maha berkehendak atas makhluknya dan selalu ada harapan yang baik bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan istiqomah dalam kebenaran. Bahwa yang sejatinya mustahil dalam kacamata ilmiah manusia sekalipun, maka itu adalah hal yang mudah saja bagi Allah Ta'ala apabila Dia sudah berkehendak terhadap hambanya.